Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman TikTok yang suka main TikTok, terutama penggemar pompa hidran ya tentunya. Jadi kali ini saya akan memenuhi permintaan dari netizen atau yang berteman dengan Abah Ade. Mereka minta di-spill cara pemasangan atau cara bikin klep, baik itu klep buang atau klep hantar. Nah di sini Abah udah persiapkan beberapa bahan. Di antaranya seperti yang di sini ya. Nah ini untuk sambungan ini, badan pompanya dipotong nanti ya, 17 cm panjangnya. Kemudian ini untuk dudukan klep buang. Jadi yang di sini kan namanya klep buang ya. Jadi bentuknya seperti ini, saudara. Nah, jadi sistem Abah ini dengan cara yang sangat sederhana, simpel, mudah ditiru gitu ya. Tapi alhamdulillah selama Abah bikin dengan macam ini cukup kuat, tidak mudah rusak, sekalipun dengan cara yang sederhana begini ya. Tuh, ini kita lihat. Nah ini dengan bahan karet ban mobil ya. Dengan ini terenan atau dari bahan sejenisnya, bisa dari paralon juga bisa. Tapi ini saya sarankan minimal dengan ketebalan 11 mm ya, atau 1 cm lah kurang lebih. Supaya di sini kuat gitu ya, jangan terlalu tipis. Sebab di sini banyak tekanan yang berat, getaran yang besar. Jadi kalau yang tipis-tipis itu biasanya cepat pecah ya. Tapi alhamdulillah sudah dipasang selama ini dengan memakai yang tebal ini ya. Silakan teman-teman cari, biasanya kalau yang tebal-tebal begini di sekitaran PDAM gitu ya. Jadi dari paralon kemudian dibentuk, dibikin rata. Nanti masuknya ini ke sini. Nah, itu merenang. Nah, ini posisinya. Tapi ini untuk di sini ya. Ini untuk pompa yang lain ini sebetulnya. Nah, jadi yang cukup yang ini udah disetel, tapi belum dilem ya. Nah, kemudian yang paling utama, rata-rata teman, saudara-saudara kurang paham dalam cara membuat klepnya. Nah ini seperti ini aja. Ini sangat sederhana sekali, akan tetapi ini kuat sekali ini. Saya yakin kuat. Nah ini masuknya nanti ke sini. Masuknya ke sini.
nanti di depannya dikasih tahanan. Nah, dikasih tahanan seperti ini ya, minimal jangan kurang dari 2 cm ya, jangan kurang dari 2 cm. Nah, nanti ini posisinya di depan ini untuk menahan ketika ada tekanan air dari dalam. Nah, dibikin rata aja. Nah, begitu saudara. Nah, ini nanti dilem ya, pastinya dilem. Ini sekarang lemnya supaya lebih apik ya, terutama di sini jangan sampai ada kebocoran. Biasa memakai lem paralon atau dibantu dengan lem Korea. Ini tebalnya, ini lebarnya 2 cm ya. Nah, tuh kan gesalah diwae nih si Abah dibalik. Nah. Aduh. Nah, itu. Tuh begitu kan. Nah, ini posisinya nanti di sini. Nah. Ya. Di sini di depan ya. Ini nanti pergerakannya seperti ini. Ditarik dengan gesper atau karet. Ya. Seperti yang sudah diperlihatkan dalam video sebelumnya. Ini nanti ditarik dengan karet ban dalamnya. Nah, ini posisinya di sini. Nah, ini yang disebut dengan klep buang ya. Nah, kemudian nanti di sini juga ada klep hantar. Klep hantar bentuknya sama dengan klep buang. Seperti ini ya. Ya. Sementara ini udah bisa dipahami ya. Nah, Abah copot. Sementara Abah bikin klepnya yang klep hantar belum sempat. Tapi pada intinya cara kerjanya sama ya. Bentuknya seperti ini. Nah, akan tetapi untuk klep hantar tidak perlu pakai baut seperti ini ya. Jadi ini dicopot, jadi klepnya sama, posisinya seperti ini, cuman nggak pakai tarikan ini baut dia. Nah, nanti posisinya begini. Ini di atas. Ini di atas. Kemudian konstruksinya sama seperti klep buang tadi. Nanti dikasih tahanan. Dikasih tahanan seperti ini. Dikasih tahanan seperti ini ya. Nah, ini masuk. Jadi tanpa ini ya, nanti dicopot ke ini nih ya, nggak pakai ini. Nah, ini posisinya seperti ini. Nah, ini di dalam. Kemudian ditahan juga dengan ini. Jadi tahanan ini muka belakang ya. Jadi dua keping begini untuk tahanan ini.
dibikin 2 sentian aja lah, cukup kuat. Nah ini posisinya, nah ini tampak atas seperti begini ya, tanpa baut ini nih. Oke, bisa dipahami mungkin ya. Nah setelah itu nanti kan disambung dengan yang satu ini. Nah nanti ini masuk ke sana, dilem. Kemudian ini tabungnya juga masuk dilem. Ya, untuk mengatasi apabila ada trouble, biasanya itu sampah ya. Kalau ada sampah, kemudian mengganjal di klep tadi, otomatis bocor. Jadi saya sarankan nanti di tandon, di bak penampungan harus ekstra bersih ya, harus dipakai saringan gitu saudara, harus bersih. Soalnya paling yang sering terjadi itu karena sampah. Kalau dari saluran air itu biasanya menurang Sunda keyup gitu ya, keyup atau sampah yang lainnya, nanti bisa mengganjal di klep. Nah udah nggak bisa jalan, terpaksa harus dibongkar. Terutama di sini, di klep hantar ya. Kalau di klep buang ini masih bisa diatasi kalau seandainya sampah cukup bisa diambil karena ini terbuka kan. Tapi kalau ini posisinya di dalam, jadi bakal susah. Nah solusinya supaya apabila ada kejadian seperti itu, makanya di sini di lain agak dibedakan. Nanti kita dipasang baut supaya bisa dicopot kayak ulang cokot helanya. Nah begitu saudara. Nah ini nanti posisinya nanti ini di sini. Jadi dibikin jangan kurang dari 3 baut ya, 3 setrup, dibikin segitiga sama sisi ya. Nanti lingkaran ini berapa, kemudian dibagi 3. Nah, bentuknya seperti ini. Ya inti untuk dikaitkan ke sini nanti posisinya. Gitu kan. Nah ini itu kan ada 3 ya, ini cuma diambil 1 nih. Posisinya nanti ini dikaitkan ke bawah. Ya bagaimana caranya lah, ini mah sebagai gambaran aja ya. Nanti pelaksanaannya saudara juga bisa apa yang dibutuhkan nanti, bahannya seperti apa, kemudian ukurannya juga relatif ya. Kalau mungkin saudara nanti dalam ukuran ini juga akan berbeda ya, makanya jadi pada intinya nanti ini dikancing dengan badan ini, kemudian kan biasanya dicor pakai aduk ya. Kalau enggak
dicor badan, terutama badan pompa dari ini ke sini ya. Biasanya pecahnya di sini nih, karena tekanannya paling musatnya di sini. Tak itu saudara. Ya, mungkin apalagi ya. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan juga nanti komen aja di kolom komentar. Ya, begitu saudara. Bisa dipahami gitu? Oke. Ya, terima kasih. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.